Kita menyadari harga beras mahal, sementara petani menjual gabah murah. Betul tidak? Pertanyaannya, uangnya kemana? Kita beli beras harganya mahal, petani terima uangnya sedikit. Lalu kemana uang itu? Kemana uang itu? Ada benalu-benalu, betul tidak? Ada mafia beras, betul tidak? Ada tenggulak-tenggulak, ada mafia pupuk, betul tidak? Mereka perlu dibiarkan atau dibasmi? Dibiarkan atau dibasmi? Kalau mereka harus dibasmi, maka kita perlu apa? Perlu apa? Bapak Ibu sekalian, inilah sebabnya mengapa kita harus melakukan perubahan. Petani kita bekerja luar biasa keras, tapi mereka tidak bisa menabung. Kenapa tidak bisa menabung? Karena ongkosnya lebih tinggi daripada pendapatannya. Betul tidak? Malah mereka bukannya menabung, tapi punyanya hutang. Betul tidak? Itu masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun. Apakah baru 2 tahun? Sudah lama. Saya perhatikan, ini bukan persoalan yang rumit. Ini bukan persoalan yang sulit. Ini adalah persoalan yang selama ini dibiarkan. Tidak diselesaikan. Betul tidak? Saya beri contoh. Bila jalan raya banyak lubangnya, rusak jalannya, apakah itu rumit untuk diselesaikan? Tidak, itu mudah diselesaikan. Tapi sering tidak kita menemukan jalan rusak tidak diperbaiki. Sering tidak? Bertahun-tahun dibiarkan rusak. Betul tidak? Itu bukan rumit, tinggal menyiapkan aspalnya, taruh anggarannya, langsung dibangun jalan, lalu jalan rusak itu selesai. Betul tidak? Persoalan beras, persoalan petani bukan hal yang rumit, hanya selama ini dibiarkan. Apakah ini boleh diteruskan? Apakah petani dibiarkan menderita? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Jadi kita harus melakukan perubahan supaya biaya rumah tangga menjadi lebih murah. Betul tidak? Biaya pendidikan lebih murah. Biaya kesehatan lebih murah. Itu semua membutuhkan perubahan. Dan khusus saya ingin sampaikan di sini, kebetulan kita sedang berada di Sorong. Saya ingin lihat catatan saya. Karena kita punya catatan, Sorong ini adalah salah satu tempat yang menjadi pusat kemajuan bagi Papua. Betul? Ini adalah kota yang memiliki dampak pada perekonomian warga yang ada di sekitarnya. Betul? Karena itu kami menyiapkan beberapa rencana khusus untuk Papua. Khusus untuk Sorong. Kami akan menjadikan Sorong salah satu dari 40 kota yang ditingkatkan pembangunannya. Sorong menjadi salah satu dari 40 kota. Kenapa 40 kota? Karena kita ingin Indonesia maju sama-sama. Kalau kita hanya bangun satu kota, lalu yang lainnya bagaimana? Betul tidak? Karena itu kita bilang,
IKN itu idenya baik-baik saja, tapi haruskah dikerjakan sekarang ketika yang lain masih menjadi kebutuhan? Betul tidak? Kita bangun 40 kota supaya ratusan kabupaten kota di sekitarnya ikut merasakan kemajuan. Nah, kami berencana menjadikan Sorong sebagai kota agromaritim di Indonesia. Apa artinya agromaritim? Artinya kota ini menjadi pusat untuk pelayanan pertanian dan perikanan. Tempat di mana pelabuhannya direvitalisasi. Petani dan nelayannya dibantu supaya punya modal, supaya punya akses solar, supaya dapat pupuk dengan mudah, sehingga kegiatan pertanian dan perikanan maju di Sorong ini. Nah, kalau itu terjadi, dampaknya bukan hanya di Sorong, tapi seluruh Papua Barat Daya akan merasakan kemajuan. Kemudian yang kedua, kita merencanakan di sini adalah tempat dengan potensial talenta olahraga yang luar biasa. Betul tidak? Karena itu kita berencana untuk melakukan pembangunan ulang. Mau stadion? Kita bangun nanti sports center, mengupgrade yang sekarang namanya apa? Gor Panca, supaya di-upgrade menjadi sports center dengan lapangan sepak bola berstandar FIFA. Lalu tempat latihan sepak bola yang khusus untuk anak-anak dan remaja. Ini semua dibangun kenapa? Karena potensinya besar. Sayang bila bibit-bibit baik itu tidak menemukan tempat yang subur untuk tumbuh. Bapak Ibu, ingat kalau nanam, bibit yang baik, kalau tidak dapat tanah yang subur, dia tidak bisa tumbuh. Betul tidak? Kalau punya bibit baik, tanah subur, tapi cuacanya tidak baik, tidak bisa tumbuh. Jadi kita harus lakukan tiga-tiganya. Bibitnya baik dari keluarga, tanahnya subur, lingkungannya disiapkan sports center, simak pelatihan, dan pemerintahnya membuat cuaca yang sehat sehingga bibitnya bisa tumbuh dan hebat. Masuk akal tidak Ibu? Ya, kita bikin program yang bisa dimasukkan akal Bapak Ibu, supaya bisa diceritakan. Yang berikutnya tidak kalah penting, di sini banyak potensi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bersemangat, dan mereka membutuhkan dukungan beasiswa untuk para pelajar ini semua. Jadi kita ingin lakukan tambahan kuota untuk jadi mahasiswa yang berasal dari Papua Barat Daya. Semua tambahan kuota untuk beasiswa ke luar negeri bagi mahasiswa Papua secara keseluruhan. Bukan hanya Barat Daya, tapi seluruh mahasiswa di Papua. Dan kami ingin banyak sekali di sini atlet-atlet hebat yang sudah menyumbang untuk nama baik Indonesia. Setelah mereka menyumbangkan prestasi nama baik untuk Indonesia, pulang ke kampung halamannya dan mereka sering mengalami kesulitan untuk pekerjaan. Betul tidak? Karena itu kita siapkan program khusus untuk para atlet, termasuk jaminan kesehatan ketenaga kerjaan bagi atlet-atlet yang ada asal Papua. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, kita juga merasakan, tadi saya lewat di sini, harga BBM murah ya di sini. Murah atau mahal? Murah atau mahal? Mahal. Kenapa mahal? Ada banyak mafia. Iya. Ya. Mahal karena langka. Kalau langka jadi mahal.
Kalau berlebih jadi murah. Karena itu salah satu hal yang kita ingin siapkan, kita ingin menyiapkan. Mengatasi kelangkaan BBM yang ada di kawasan ini. Ini dialami di tempat yang namanya Sorong. Sorong itu dulu kota apa? Kota minyak. Ironis bukan? Tempat kota minyak malah minyaknya susah. Apa perlu dibiarkan? Bapak Ibu, ini semua keluarga-keluarga di sini sering merasakan ada keluarga yang sakit. Perlu dibawa ke rumah sakit yang bagus, dibawa ke rumah sakit yang lengkap. Apakah tempat itu sudah ada? Kami ingin siapkan rumah sakit yang bertaraf A untuk Provinsi Sumatera Barat dan provinsi-provinsi lain se-Papua. Supaya kalau ada yang sakit yang perlu penanganan lebih rumit, tidak perlu dibawa jauh-jauh. Betul tidak? Duka kita, Bapak Ibu, duka kita paling dalam ketika menyaksikan orang yang sakit yang sesungguhnya bisa disembuhkan tapi tidak tertolong hanya karena fasilitas yang tidak ada. Betul tidak? Bukan karena tidak bisa ditolong tapi fasilitasnya tidak ada. Dan itu yang menimbulkan rasa duka yang amat dalam. Bukan hanya keluarga, duka bagi kita semua. Kami paling tidak tega kalau ada begitu. Dulu saya merasakan Bapak Ibu, kami bertugas di Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota yang memiliki kepulauan. Kota lain punya pulau, kalau Jakarta itu kepulauan. Ada 111 pulau bagian dari Jakarta. Dan pada saat saya awal bertugas jadi gubernur, saya datang ke Kepulauan Seribu. Saya ngobrol dengan mereka, lalu mereka bilang, Pak Gub, kami ini sering mengalami ibu-ibu yang hamil tua, harus melahirkan, ternyata harus ditangani, tidak bisa oleh bidan saja. Harus dibawa ke rumah sakit, ditangani oleh dokter. Tapi apa yang terjadi? Kapalnya tidak ada. Kami tidak punya ambulans kapal. Efeknya apa? Banyak ibu-ibu yang meninggal, tidak tertolong pada saat melahirkan. Ada yang sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Tapi tidak ada ambulans untuk bisa membawanya. Dan yang tidak kalah sekalian, ada orang yang meninggal di rumah di Jakarta, di daratan, mau dibawa pulang ke kepulauan, tidak ada kapal yang bisa membawa. Karena kapal-kapal itu banyak yang tidak mau bawa jenazah. Jadi saya tanya, butuhnya apa? Butuhnya kapal ambulans, Pak. Butuh apa ambulans? Saya tanya, negara ini sudah 70 tahun merdeka. Dan di ibu kota yang punya kepulauan, kita tidak punya kapal ambulans. Itu yang saya katakan tadi, bukan persoalan yang sulit, tapi masalahnya kita mau menyelesaikan atau tidak. Itu aja. Apa yang terjadi? Dengan langsung disiapkan ambulans, dan sekarang ada ambulans untuk seluruh Kepulauan Seribu di Jakarta. Sekarang kalau ada ibu mau melahirkan harus dibawa ke daratan, dengan mudah dibawa. Ada yang kena serangan jantung harus dibawa, langsung dibawa. Dan ketika kita harus membawa jenazah bisa digunakan. Apa yang terjadi? Langsung ada rasa tenang karena negara hadir. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan rumah sakit yang baik di Papua. Sehingga seluruh rakyat di Papua akan bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kalau puskesmasnya udah ada di sini, betul tidak? Iya, yang kurang itu rumah sakit yang berfasilitas yang paling tinggi. Lalu
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu tantangan besar di sini, tadi ada yang bawa posternya. Mana itu poster tiket pesawat itu? Oh, ini dia. Tulisannya apa tuh? Tiket pesawat mahal apalagi. Weh, tiket pesawat mahal apalagi gitu. Betul? Salah. Gimana? Gini dah. Dengerin dulu, dengerin. Disambung. Gini, coba nih. Tiket pesawat mahal apalagi. Salah. Pasang lah. Ini lagi latihan dulu ini. Pasang. Oh. Tiket pesawat mahal apalagi. Mahal apalagi gitu. Nah. Izin Pak, tiket pesawat mahal apalagi. Tiket pesawat mahal apalagi. Gimana? Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Masih salah. Coba kita ajarin coba. Gimana tadi? Dengerin. Tiket pesawat mahal apalagi. Tiket pesawat mahal apalagi. Tiket pesawat mahal apalagi. Tiket pesawat mahal apalagi. Betul? Wah, udah. Saya nggak lulus ini ya. Nggak lulus. Iya, begini. Boleh saja pengucapannya salah, yang penting tiket jadi murah. Betul tidak? Daripada mengucapkan benar, tiketnya mahal terus. Ya, jadi ibu bapak, teman-teman sekalian, yang mengeluhkan tiket pesawat bukan hanya di Sorong. Bukan di Sorong, di banyak tempat. Banyak tempat. Coba saya beri contoh nih, Iya, sudah di sini, aman. Coba saya beri contoh nih. Di Kalimantan ada beberapa kota. Ada kota paling barat itu namanya Pontianak. Lalu di sebelah timur ada Banjarmasin. Lalu ada Samarinda, Balikpapan. Ya, contoh nih. Kalau mereka mau terbang dari Pontianak ke Balikpapan, dia harus terbang dulu ke Jakarta. Dari Jakarta baru Balikpapan. Atau ke Surabaya, betul tidak? Sama, di Sumatera. Dari Aceh mau ke Padang, dia harus terbang dulu ke Jakarta. Dari Jakarta baru Padang, baru pergi ke Padang. Betul tidak? Jadi bukan hanya tiketnya mahal, penerbangannya tidak ada. Ini adalah masalah transportasi udara kita yang ekosistem usahanya belum sehat. Harus kita perbaiki. Insya Allah itu salah satu rencana kita, memperbaiki ini semua. Kalau sudah diperbaiki, otomatis nanti harga bisa turun, otomatis. Jadi yang diperbaiki bukan hanya Jakarta Sorong, Surabaya Sorong, atau Makassar Sorong, tapi seluruh ekosistem di Indonesia. Supaya kita bisa terbang dari mana saja, kemana saja, dengan harga yang terjangkau. Insya Allah nanti dengan begitu, masalah di Sorong ini bisa kita selesaikan sama-sama. Lalu saya dengar juga di sini, oh ini, nanti saya salah baca pula ini. Otsus tu buat kam.
pejabat saja kah? Gimana bacanya ini? Ayo, Ismail, sini kamu. Ayo, bacain nih. Otsus itu buatkan pejabat saja kah? Oh ya, tidak apa-apa lain kabupaten, tapi sama-sama Indonesia. Ya, Ismail, tadi saya sampai lupa gimana bacanya tadi. Ini pakai logat Papua, Pak. Otsus itu buatkan pejabat kah? Ini pakai logat Papua, Bapak. Otsus tuh buat kam pejabat kah? Betul. Terima kasih. Jadi ya, itu yang tidak bisa ditiru sama ibu-ibu. Betul. Ya. Tuh, jadi, nih, kini harus diatur lagi. Banyak provinsi, bukan hanya kawasan Papua. Di Aceh sana juga terima dana otsus. Tapi justru Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin. Sama di Papua, ada terima otsus, tapi rakyat kebanyakan belum merasakannya. Tadi saya berjumpa dengan beberapa kepala suku. Yang beliau menceritakan, Pak, ini soal dana otsus harus dilakukan perubahan. Karena dana otsus itu tidak sampai kepada kami yang berada di masyarakat. Betul ya? Berarti perlunya apa? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomornya berapa? Nih. Jadi kami berniat dan insya Allah kita kerjakan semua. Kita ingin agar terjadi perubahan supaya dana otsus itu sampai ke masyarakat. Oh, tulisan besar sekali. Sorong kota pangkotor. Betul tidak? Pangkotor itu paling kotor ya. Dan katanya di Sorong ini banyak banjir, betul? Betul. Banjirnya perlu diteruskan. Perlu diteruskan. Perlunya apa? Kita bahkan nih saya ada catatannya nih soal banjir ini. Jadi nanti kita sama-sama kita buat tim percepatan penanganan banjir Sorong yang akan melibatkan putra-putra daerah terbaik dari Sorong. Itu sudah ada di dalam catatan kita. Bahwa banjir di sini harus diselesaikan. Jadi ini harus menjadi PR kita semua. Minyak susah di kota minyak, udah itu tadi. Ya bagus tuh, Bu Sofia, terima kasih. Angkat lagi Bu. Angkat lagi. Minyak susah di kota minyak. Nah ini dia nih.
Tong butuh rumah sakit tipe B di Papua Barat Daya. Ya, kita udah bicarakan tadi itu. Tong ni guru ka admin. Ini bagaimana maksudnya? Tong ni guru ka admin. Ya. Tong ni guru ka admin. Iya, tong nih guru. Saya coba denger dulu. Sebentar. Nih, diam dulu sebentar. Nih, saya mau coba memahami ya. Kalau benar diberitahu benar. Kalau salah, dikoreksi ya. Tong itu kita. Ya, kita ini guru kita ini guru atau admin. Oke. Ya. Tong nih guru ke admin. Ya. Betul ya. Jadi ini harus diperbaiki juga sama-sama. Ya, dan banyak guru-guru kita belum dapat status yang benar. Betul. Salah satunya kita ingin agar tidak ada lagi diskriminasi antara sekolah swasta dan negeri. Dan kalau ada guru swasta diangkat menjadi guru P3K, dia tidak harus pindah ke sekolah negeri. Dia bisa tetap di sekolah swasta. Saya jelasin, Bu. Kenapa? Ini pertanyaan nih, Pak. Kenapa ada kebijakan yang seperti ini? Guru mengajar di swasta, diangkat menjadi P3K, lalu dipindahkan ke negeri. Pertanyaannya, bukankah sekolah swasta dan negeri siswanya sama-sama anak Indonesia? Sekarang coba bayangkan, kalau ada orang tua punya anak dua, satu di swasta, satu di negeri, yang bayar pajak orang tuanya. Betul tidak? Kenapa anaknya dikirim ke swasta dan dikirim ke negeri, fasilitasnya dibedakan? Betul tidak? Sudah saatnya kita menghentikan kebijakan yang tidak masuk dalam. Lah bukankah ini mendidik anak-anak Indonesia? Kalau ini sekolah asing dan sekolah Indonesia, nah itu lain. Tapi ini sama-sama anak Indonesia. Kita kembalikan akal sehat dalam pengambilan kebijakan kita. Ya. Apalagi tadi yang naik di atas itu? Rupanya banyak poster tersembunyi di sini ya. Udah rumah sakit tuh. Hujan sedikit. Banjir, ya banjir kita selesaikan sama-sama. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita sudah mendengar ini semua, karena itu melakukan perubahan memerlukan kewenangan. Bila tidak punya kewenangan, kita tidak bisa melakukan perubahan. Betul ya? Saya beri contoh. Dulu saya bekerja di Jakarta, ada contoh kasus. Di Jakarta ada satu tempat diprotes terus, namanya Alexis. Alexis itu tempat maksiat. Pernah dengar kan Ibu? Penawat maksiat. Itu diprotes, diminta ditutup. Protes, tidak bisa ditutup. Tidak bisa ditutup. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur. Gubernur baru. Dan gubernur baru akhirnya apa? Bisa menutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Langsung tutup. Itu namanya kewenangan. Mau bangun rumah sakit di Papua, demo. Bisa nggak dibangun? Begitu tanda tangan, alokasikan anggaran, bangun rumah sakit di Papua. Langsung terbangun. Betul tidak?
Jadi kebijakan itu membutuhkan kewenangan. Nah, kapan kewenangan itu akan diberikan? Dengarkan, tanggal 14 Februari, 1 bulan dari sekarang, rakyat Indonesia harus menentukan kepada siapa kewenangan diberikan. Kepada siapa? Nomornya berapa? Waktunya 5 jam. 6 jam. Dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Tapi dampaknya 5 tahun. 6 jam, kenapa 5 tahun? Bila 6 jam kita menggunakan hak kita dengan benar, insya Allah terjadi perubahan di negeri ini. Pertanyaan saya, siap untuk bekerja menuju perubahan? Siap menjangkau semua? Siap untuk jangkau tetangga? Siap jangkau keluarga? Siap aktif di sosmed? Jadi kita harus kerja nih 1 bulan ke depan. Karena jumlah penduduk di Sorong lebih banyak daripada yang ada di ruangan ini. Betul. Jadi harus menjangkau semua di Papua Barat Daya. Siap menjangkau semuanya? Nah, oleh karena itu kita harus bekerja ekstra. Tapi, Bapak sekalian, tidak cukup hanya menang Pilpres. Tidak cukup. Harus menang juga di legislatif. Harus menang legislatif. Betul tidak? Kalau mau menang legislatif, harus dukung juga calon dari partai pengusung. Nih, saya punya cerita lagi, pengalaman saya di Jakarta. Kami, pemerintah Jakarta punya saham di perusahaan bir. Perusahaan bir. Kalau pemerintah punya perusahaan, itu harusnya perusahaan yang untuk pembangunan. Perusahaan bangun jalan, perusahaan bangun waduk, perusahaan bangun gedung. Kalau perusahaan bir, di mana pembangunannya? Betul tidak? Sementara nilai sahamnya lebih dari 1 triliun. Jadi saya ingin menjual saham itu, uang 1 triliunnya dipakai untuk bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin rumah yatim, bikin rumah jompo. Betul tidak? Tapi untuk menjual saham harus ada persetujuan DPR. DPR-nya, ketuanya bukan yang mendukung kita. Dari koalisi seberang, apa yang terjadi? Diblok terus, ditutup terus. Sehingga semua prosedur sudah dilewati, tinggal diketok. Nggak bisa Bu diketok. Karena yang pegang palunya beda koalisinya. Insya Allah 2024 ada perubahan, nanti akan bisa laku itu. Nah, jadi kita eksekutif saja bagus, tapi harus menguasai juga legislatif. Jadi saya tanya, untuk legislatif partainya apa? Partainya apa? Partainya apa? Wih, partainya gini, 3 pengusung, 4 pendukung, betul? Saya sebut urut abjad. Urut abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Oke? Sama-sama yuk. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Ini harus kita kerjakan sama-sama. Pilpresnya nomor? Angkat tangannya semua. Nomor? Namanya siapa? Wakilnya, singkatannya, partainya apa? Partainya apa? Nah, kalau kita bisa kerjakan ini dua-duanya, insya Allah perubahan total akan bisa terjadi di negeri ini. Jadi Bapak sekalian, kita punya waktu sampai dengan 14 Februari. Dari hari ini, tanggal berapa sekarang?
16, kurang dari 1 bulan. Kita ikhtiarkan sama-sama, kerja keras sama-sama, jangkau semuanya. Siap? Dan kita bekerja keras di bawah koordinasi. Kalau di sini Ketua TPD-nya yang tadi memberikan sambutan, kita beri tepuk tangan. Bapak Samsudin Seknun, berdiri Bang Samsudin. Nih. Semua dalam koordinasinya. Para relawan di sini, mana relawan? Acungkan tangannya. Relawan semua di sini. Relawan-relawan ini tidak dibayar. Bukan karena tidak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Dan tadi Adinda saya ini, Adinda Samsudin cerita bahwa untuk acara ini saweran. Betul tidak? Ini adalah tanda kita swakarsa, swakarya, swadana. Dan insya Allah kita akan diantarkan pada kemenangan lewat orang-orang yang ikhlas. Ya, jadi kita semua bekerja bersama, relawan partai sama-sama. Juga bersama dengan nih pimpinan PKS Papua Barat, Bapak Saiful Maliki Arif. Mana Pak Saiful? Berdiri. Kemudian Ketua DPW PKB Papua Barat Daya. Bapak Gazam. Juga Ketua Partai Umat Papua Barat Daya, Bapak Hasan Sunet. Berdiri Pak. Ini semua adalah orang-orang yang akan menjadi pimpinan ketuanya. Tapi yang tidak kalah penting, yang ada di sini sekarang, calon legislatif DPR berdiri. Calon legislatif DPR berdiri. Calon legislatif DPR berdiri. Nih, yang saya hafal nih, Bu Sofia di situ. Kemudian Ibu Namira. Mana Ibu Namira? Ibu Kandi. Bapak Agus Biayai. Mana lagi? Anda namanya siapa Pak? Pak Setio. Pak Setio. Ada lagi yang kelewatan belum? Siapa? Siapa? Wadianto. Wadianto PKB. Siap. Oke, boleh duduk lagi. Saudara semua, Bapak Ibu. Ya, ini pendukung-pendukungnya semangat semua nih. Gini, Bapak Ibu sekalian, nanti dilihatin nama-nama calegnya. Ini yang hadir di sini adalah salah satu di antara mereka. Kita harus pilih mereka supaya kemenangannya lengkap. Betul. Sekarang yang DPRD Provinsi berdiri. Caleg DPRD Provinsi berdiri. Ya. Boleh itu duduk lagi. Caleg DPRD Kota. Wih, ada juga yang di sana. Oh ya, Ibu. Boleh duduk lagi. Bapak Ibu sekalian. Kemenangan adalah kerja kolektif. Saya menjadi calon sehingga saya pegang mikrofon di sini. Ini acara ini, saya bicara di sini. Semua bisa mendengarkan ketika saya bicara. Semua bisa mendengarkan. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Ketika, ayo duduk. Duduk. Saya teruskan. Ketika acara ini berhasil, mungkin Ibu Bapak menyimpulkan, oh ini karena Anies berbicara di sini, didengarkan sehingga disebut berhasil. Bukan. Yang membuat acara ini berhasil adalah orang yang menyiapkan panggungnya, yang menyiapkan sound systemnya, yang menyiapkan kursinya, yang menyiapkan bannernya, yang menyiapkan itu semualah yang membuat acara ini berhasil. Betul tidak? Ini saya tengah-tengah ngomong begini, kalau tahu-tahu operator sound system itu mematikan amplifier, cetek, selesai. Saya udah mau ngomong apapun juga selesai.
Betul tidak? Wajah dia tak nampak di permukaan, tapi dia yang membuat acara ini jadi berjalan dengan lancar. Betul tidak? Para relawan di sini, Anda memang wajahnya tidak ada di depan. Anda tidak muncul di permukaan, tapi Andalah yang memastikan kemenangan itu akan terjadi di tempat ini. Anda yang memastikan akan bisa mencapai angka yang kita targetkan. Betul tidak? Begitu juga dengan kader-kader partai semua di sini. Kerja Anda semua yang membuat kemenangan itu jadi kenyataan. Itulah sebabnya ini sebuah gerakan. Gerakan semesta untuk menjadikan perubahan kenyataan. Insya Allah 14 Februari jadi hari perubahan Indonesia. Jadi apa? Hari perubahan Indonesia. Ulangin. Apa? Dan ini harus kita kerjakan sama-sama. Yang di Sorong, yang di Papua Barat Daya, yang di seluruh Papua dan di seluruh Indonesia. Saya pun datang ke sini tidak sendirian. Saya datang ditemani oleh teman-teman dari Timnas. Coba berdiri dari Timnas. Nah, berdiri itu. Yang paling kanan namanya Billy David. Itu asal dari Papua Barat, dari Sentani, Papua. Kemudian Bapak Rajiv. Bapak Rajiv itu wakil bendahara. Sampingnya Bapak Leon. Pak pernah pakai Tokopedia? Pernah pakai Tokopedia? Nah, itu yang bikin Tokopedia. Sampingnya Bapak John. Bapak John, nah, ini adalah yang bekerja bersama di Jakarta. Alhamdulillah mereka sama-sama datang ke sini. Ada sebagian lain yang masih berkeliling. Mereka tidak ikut acara ini. Inilah kolaborasi dari Jakarta, dari Sorong, dari Papua Barat Daya untuk perubahan Indonesia. Ibu sekalian, kita tadi ceritakan banyak tantangan yang kita hadapi. Apakah kita gentar menghadapi tantangan? Mau menyelenggarakan acara ini saja, itu yang namanya Adinda Samsudin, banyak tantangannya. Betul enggak Adinda? Ya, tapi dia pemberani. Dia enggak gentar, dia hadapi. Ibu bapak semua, berani atau gentar? Siap menghadapi? Siap maju terus? Tidak gentar sama sekali? Ibu sekalian, kita tidak gentar karena kita membawa pesan kebenaran. Kenapa berani? Kenapa berani? Karena benar. Orang kalau benar pasti berani. Sekarang saya minta kepada semua, keluarkan kameranya, HP-nya. Nyalakan HP-nya. Nyalakan kameranya. Lobet. Kalau lobet nanti minta tetangganya. Tetangganya aja yang merekam. Saya ingin ajak semua untuk merekam. Siapkan rekamannya. Duduk, semuanya duduk. Nyalakan dulu, nanti saya kasih kode untuk mulai. Jangan mulai dulu. Pulsanya aman. Memorinya aman. Nah, sinyalnya nanti aja. Kalau udah keluar baru dikirim. Sekarang rekam dulu. Oke? Untung yang tadi saya salah ucap tidak direkam rame-rame di sini ya. Udah siap? Oke, nyalakan sekarang, on. Kami yang berkumpul di tempat ini pada tanggal 16 Januari 2024 adalah orang-orang yang memilih menjadi pejuang. Di tempat ini kita bersama-sama mencatatkan komitmen bahwa untuk Indonesia adil makmur bagi semua, kita memerlukan perubahan. Dan kesempatan melakukan perubahan itu terjadi pada tanggal 14 Februari 2024. 1 bulan dari sekarang,
Dan kami semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang memilih berjuang. Ini hari kerja. Ibu bapak punya pilihan berada di rumah bersantai-santai atau berada di tempat kerja. Tapi ibu bapak tidak memilih menjadi penonton perubahan. Tapi ibu bapak memilih menjadi penggerak perubahan. Biarkan rekaman ini menjadi bukti yang akan bisa ditunjukkan kepada keluarga, saudara, tetangga, dan insya Allah kelak di kemudian hari kita diberi umur panjang. Rekaman ini bisa jadi bukti yang disampaikan kepada anak cucu. Pada saat Indonesia di persimpangan jalan, ibu dan bapak nanti bisa bercerita. Nak, cucu, kakekmu, ayahmu bukan penonton perubahan. Kakekmu, ayahmu, nenekmu, ibumu adalah pelaku perjuangan perubahan di Indonesia. Biar rekaman ini menjadi bukti, disimpan untuk diberikan, ditunjukkan, supaya kelak anak cucu bapak ibu sekalian terus melanjutkan semangat perjuangan yang dimiliki oleh orang tuanya yang ada di sini. Saya garis bawahi, ini adalah perjuangan untuk Indonesia lebih baik. Ini bukan tentang satu orang. Ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang satu koalisi, ini tentang nasib masa depan anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita. Karena itu hari ini yang berada di Sorong dan berkumpul adalah orang-orang yang nantinya akan dicatat sebagai pejuang perubahan. Rekaman ini jadi bukti, sekaligus jadi komitmen. 1 bulan ke depan kita akan bekerja sekuat tenaga untuk menghadirkan perubahan bagi Indonesia. Semoga ikhtiar ini mendapatkan keberkatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah keikhlasan semua yang terlibat membuat doa-doa kita diijabah oleh Allah. Membuat doa-doa kita akan mengantarkan kepada kemenangan. Usaha dikerjakan, kerja keras dilakukan, dan doa dipanjatkan. Semoga 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Terima kasih dan titip salam kepada semuanya.